Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farid Rahman Rasid dari kelas 11 TLM dengan mata pelajaran PKK. Haki atau hak kekayaan intelektual atau Intellectual Property Rights. Konsep haki yang pertama, hak yaitu kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, yaitu undang-undang dan wewenang menurut hukum. Yang kedua, kekayaan yaitu hal-hal yang bersifat ciri yang menjadi milik orang. Yang ketiga, kekayaan intelektual yaitu kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia, yaitu karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra, dan dihasilkan atas kemampuan intelektual, yaitu pemikiran, daya cipta, dan rasa yang memerlukan curahan tenaga, waktu, dan biaya untuk memperoleh produk baru dengan landasan kegiatan penelitian atau yang sejenisnya. Yang kedua, dasar haki. Karya intelektual, hasil suatu pemikiran dan kecerdasan manusia yang dapat berbentuk penemuan, desain, seni, karya tulis, atau penerapan praktis suatu ide. Dapat mengandung nilai ekonomis dan oleh karena itu dianggap suatu aset komersial layanan, yaitu hal-hal yang bersifat ciri yang menjadi milik orang. Yang ketiga ada tujuan penerapan haki. Tujuan penerapan haki terbagi menjadi 3. Yang pertama, antisipasi kemungkinan melanggar haki milik pihak lain. Yang kedua, meningkatkan daya kompetisi dan pangsa pasar dalam komersialisasi kekayaan intelektual. Yang ketiga, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi penelitian, usaha, dan industri di Indonesia. Yang keempat, ada hak cipta atau copyright. Hak cipta berlaku seketika setelah ciptaan tersebut dibuat. Hak cipta tidak perlu didaftarkan terlebih dahulu. Ciptaan yang dapat dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta, yaitu buku, program komputer, pamflet, perwajahan atau layout, karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lain, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang diwujudkan dengan cara diucapkan, dan alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Yang kelima ada copyleft. Copyleft adalah permainan kata dari copyright, yaitu hak cipta, yang memiliki makna saling berlawanan, right versus left. Copyleft adalah hak cipta untuk memastikan bahwa semua orang yang menerima salinan atau versi turunan dari suatu karya dapat menggunakan, memodifikasi, dan juga mendistribusikan ulang baik karya maupun versi turunannya. Lambang copyleft yang merupakan lambang hak cipta copyright yang diputar ke kiri. Yang keenam ada paten. Paten adalah hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi. Inventor adalah seseorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersamaan melaksanakan kegiatan yang menghasilkan invensi atau temuan. Pemegang paten adalah inventor sebagai pemilik paten atau pihak yang menerima hak tersebut dari pemilik paten yang terdaftar dalam daftar umum paten. Fungsi paten adalah yang pertama yaitu alat perlindungan menjamin hak komersialisasi, yang kedua peringatan kepada pihak yang berniat melanggar, yang ketiga advertensi untuk meningkatkan value produk, yang keempat alat monopoli perdagangan, yang kelima informasi paten sebagai referensi pengembangan lebih lanjut, yang keenam informasi paten merupakan informasi strategi riset suatu perusahaan. Yang ketujuh ada merek dagang atau trademark. Trademark digunakan oleh pebisnis untuk mengidentifikasikan sebuah produk atau layanan. Yang kedua, meliputi nama produk atau layanan beserta logo, simbol, gambar yang menyertai produk atau layanan tersebut. Yang ketiga, merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang. Contoh, merek dagang misalnya Kentucky Fried Chicken, adanya urutan kata-kata tersebut beserta variasi misalnya KFC. Yang terakhir ada rahasia dagang atau trade secret, yaitu informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis. Mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Rahasia dagang tidak dipublikasikan ke publik. Jangka waktu untuk hak rahasia dagang tidak terbatas sepanjang rahasia itu dipegang oleh pemiliknya. Contoh, resep minuman Coca-Cola, source code dari Microsoft Windows. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.